Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Tapiana dengan NIM 17056 22020 dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Treasury Unit Dokumen Manajemen Tim di PT Solusi Bangun Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari PKL tersebut. Praktik kerja lapangan atau PKL sendiri itu bertujuan agar setiap mahasiswa nantinya mampu untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah diajarkan maupun yang telah diperoleh ke dalam suatu praktik di lingkungan kerja secara nyata. Dan di dalam pelaksanaan PKL ini, di divisi treasury ini, khususnya pada tim dokumen manajemen, saya sendiri sebagai praktikan mengaitkan aktivitas kerja dengan teori-teori manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen operasional, hingga dalam metodologi penelitiannya. Uh, Adapun tujuan dari PKL ini, yang pertama untuk meningkatkan pengalaman profesional di lingkungan kerja dalam area dokumen manajemen tim Treasury PT Solusi Bangun Indonesia. Yang kedua, mengasah kemampuan teknis dalam pengelolaan dokumen keuangan. Yang ketiga, adanya memahami proses manajerial dan juga koordinasi data pembayaran. Kemudian ada manfaat bagi mahasiswa sendiri, sebagaimana belajar alur dan juga ritme kerja yang lebih profesional. Yang kedua, memahami budaya perusahaan dan juga tugas-tugas administrasi keuangan. Untuk perusahaan sendiri memiliki manfaat yang pertama mendapatkan bantuan tenaga tambahan, dan yang kedua mahasiswa ataupun praktikan sendiri nantinya berkontribusi dalam mempercepat proses kerja di perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia. Untuk tempat dan waktunya, yang pertama di PT Solusi Bangun Indonesia sendiri yang berada di bawah naungan SIG Group atau Semen Indonesia Group. Waktu PKL sendiri itu dilakukan selama 5 bulan, dimulai dari 24 Februari hingga 25 Juli 2025. Diadakan work from office ataupun di kantor Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian selanjutnya tinjau umum tempat PKL, yaitu Solusi Bangun Indonesia sendiri atau SBI ini telah berganti nama 4 kali. Yang pertama itu ada PT Semen Cibinong, yang kedua itu PT Semen Cibinong, yang ketiga itu Holcim Indonesia, dan yang terakhir telah diakuisisi oleh Semen Indonesia Group menjadi PT Solusi Bangun Indonesia yang memang didirikan sendiri pada tahun 1971. Dan PT Solusi Bangun Indonesia ini tuh memproduksi semen Dynamix, kemudian juga memproduksi beton serta agregat yang menggunakan teknologi co-processing dalam proses produksinya untuk limbah-limbah industri. Visi dan misi perusahaan ini yaitu visinya menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional, dan misinya itu menjadikan kualitas kepuasan pelanggan, keberlanjutan, nilai tambah, serta sumber daya manusia yang unggul. Dan juga budaya kerja di PT Solusi Bangun Indonesia ini membangun sebuah inovatif, kolaboratif, profesional, dan juga nilai akhlak yang memang akhlak sendiri ini tuh sudah berada di dalam BUMN itu sendiri, budaya kerja BUMN itu sendiri. Oke, selanjutnya ini ada pelaksanaan dari praktik kerja lapangan oleh praktikan ataupun saya sendiri. Yang pertama itu ada penerimaan dokumen, yang dimana dokumen atau invoice expense ini dikirim oleh para vendor maupun juga karyawan-karyawan dalam perusahaan melalui email serta hard copy ke PT Solusi Bangun Indonesia. Yang kedua, setelah adanya penerimaan dokumen, kemudian praktikan memberikan barcode yang dimana fungsinya ini untuk mengidentifikasi asal pengirim ataupun juga unit kerja dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya pemberian stempel. Di sini ada 2 stempel, yaitu untuk hard copy dan juga email seperti tadi sebelumnya
pemberian barcode, stempel resmi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen itu telah diterima oleh PT Solusi Bank Indonesia dengan baik. Itu. Dan yang terakhir itu adanya sebuah penginputan dokumen yang dimana penginputan dokumen ini tuh nantinya praktikan atau saya sendiri mencatat data-data dokumen invoice maupun employee expense ke dalam sebuah sistem internal PT Solusi Bank Indonesia yang bernama Autolog perusahaan untuk mendukung kelancaran proses dari keuangan. Dan kemudian adanya kendala yang dihadapi. Yang pertama itu latar belakang pendidikan yang berbeda, yang dimana uh, Treasury itu berada di ruang lingkup manajemen keuangan, sementara praktikan sendiri atau saya sendiri berada di ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Kedua itu ada kurangnya pengalaman dengan sistem kerja perusahaan. Yang ketiga itu tangan adaptasi sebuah ritme kerja yang cepat. Dan yang terakhir itu adanya rasa takut dan juga ketidakpercayaan diri di awal praktik kerja lapangan berlangsung. Kemudian ada pun cara mengatasi kendala-kendala tersebut yang telah saya lalui. Yang pertama itu ada membuat catatan harian untuk istilah-istilah dan juga alur kerja yang nantinya akan saya lakukan setiap harinya. Yang kedua itu menerapkan sistem belajar langsung dari pengalaman. Dan yang ketiga itu adanya belajar lewat pengamatan dan juga diskusi oleh mentor dan juga user. Dan yang terakhir itu adanya komunikasi yang terbuka dengan para mentor ataupun dengan para karyawan yang berada di lingkungan perusahaan PT Susi Bank Indonesia. Kemudian di sini ada kesenjangan teori dan praktik yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan di latar belakang. Yang pertama itu saya membahas manajemen operasional, yang dimana teori manajemen operasional di PT Susi Bank Indonesia itu uh, ketidaksamadengananan antara praktik manual ataupun efisiensi yang ada di dalam perusahaannya itu kurang memadai ataupun rendah. Kemudian dari pengamatan metodologi penelitian ataupun sebuah penelitian dokumen-dokumen oleh praktikan tidak sama dengan teknisnya secara cepat dan instan. Dan yang terakhir di dalam manajemen SDM tidak sama dengan realitanya yang kurang adil ataupun um, kurang berbicara kepada masing-masing karyawannya ataupun antar divisinya. Kemudian adanya kontribusi praktikan bagi tempat PKL itu yang pertama, praktikan ini membantu memeriksa kelengkapan dokumen invoice dan juga expense sebelum nantinya akan diinput. Kemudian praktikan juga memastikan bahwa dokumen itu telah tercatat rapi dan sesuai dengan sistem perusahaan di dalam Autolog. Dan yang terakhir itu adanya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen keuangan perusahaan agar lebih cepat dan lebih bisa diselesaikan tepat waktu. Dari PKL atau praktik kerja lapangan yang dihadapi, didapatkan kesimpulan bahwa PKL di PT Solusi Bank Indonesia ini kan memberikan pengalaman yang nyata dalam sebuah pengelolaan dokumen keuangan dan juga melatih keterampilan teknis dan juga soft skill praktikan serta memperkuat pemahaman praktikan mengenai keterkaitan teori MSDM, teori manajemen operasional dan juga metodologi penelitian dengan praktik kerja lintas divisi yang dilakukan oleh praktikan. Juga terdapat rekomendasi untuk perusahaan, yaitu orientasi awal, kemudian juga adanya mentoring dan evaluasi dua arah. Dan untuk prodi sendiri adanya perluasan mitra magang, kemudian juga adanya tambahan mengenai materi-materi teknis di luar MSDM, kemudian adanya membekali keterampilan mengenai komunikasi yang profesional. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.